Selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Ulangan pasalnya yang ke-31 ayat 9 sampai dengan 13. Lalu Musa menuliskan hukum itu dan memberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada semua tua-tua Israel. Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, pada waktu yang ditetapkan pada tahun penghapusan utang, selama hari raya Pondok Daun, ketika seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang dipilihnya, kamu harus membacakan hukum ini di depan seluruh orang Israel. Suruhlah bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, serta pendatang di kotamu, supaya mereka mendengarnya, belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perkataan hukum ini. Lalu anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya akan mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, selama kamu hidup di tanah yang akan kamu duduki setelah menyeberangi sungai Yordan. Sahabat Alkitab, pada perikop ini kita melihat bagaimana Musa masih menjalankan peran kepemimpinannya dengan sangat penuh hati. Ia mengingatkan sekaligus mengharapkan orang Israel agar terus melakukan pendidikan iman secara komunal, sehingga setiap orang yang hidup di tengah bangsa itu memiliki pengenalan dan sikap takut akan Tuhan secara terus-menerus. Inilah salah satu tradisi iman yang dimiliki oleh bangsa Israel kuno yang menjadi sarana pembentukan iman sebagai umat Tuhan. Hal ini sekaligus menjadi sebuah bukti bahwa pertumbuhan iman sebagai umat Tuhan tidak hanya menjadi persoalan personal, melainkan juga tugas bersama dari setiap komunitas yang ada. Pembacaan hukum setiap 7 tahun sekali ini pun tidak semestinya menjadi sebuah praktik formalitas belaka, melainkan dilakukan dengan penuh pemaknaan dan dampak yang nyata bagi setiap orang yang mendengarkannya. Meskipun kenyataannya tidaklah sesederhana itu, seperti yang juga terjadi pada kehidupan orang Israel di masa mendatang, tepatnya ketika mereka justru terjebak pada model hidup beriman yang bermuara pada formalitas, bukannya pada esensi dan sikap hidup yang nyata. Oleh sebab itu, pembacaan hukum 7 tahunan ini sebenarnya menjadi sarana pendidikan iman, bukan sekedar kegiatan seremonial. Kita pun diajak untuk memaknai setiap praktik iman yang kita lakukan sebagai umat Tuhan yang hidup di tengah beragam tantangan zaman, kesibukan dan target-target personal. Kita perlu mewaspadai terhadap munculnya kehambaran yang dapat mengarahkan kita menuju formalitas belaka dalam setiap doa, ibadah, dan aksi iman lainnya yang kita lakukan. Pasalnya, mengalami hal semacam ini sangatlah mungkin untuk dialami oleh umat Tuhan. Oleh sebab itu, dukungan dari komunitas pun menjadi sangat penting sehingga dapat meningkatkan daya tahan iman bagi setiap orang yang ada di dalamnya. Kita perlu mengingat bahwa komunitas umat Tuhan tidak hanya sekedar media untuk menjalin relasi, melainkan juga sebagai ruang terjadinya pendidikan iman yang meningkatkan daya tahan iman setiap anggota di dalamnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pelajaran tentang kepemimpinan dari kisah Musa. Bimbinglah kami saat kami memimpin dengan hati yang penuh perhatian dan bertanggung jawab. Tolong kami agar terus membagikan iman dengan teman-teman kami, supaya setiap orang bisa tahu lebih banyak tentang Kau. Jangan biarkan ibadah kami hanya jadi kebiasaan tanpa makna, tetapi selalu bermanfaat bagi hidup kami dan orang lain. Lindungi kami dari kebiasaan formal dan beri kami teman-teman seiman yang mendukung.
Terima kasih atas bimbingan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.